Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini rekaman kuliah kita yang ke-13 ya. Di pertemuan 13 ini kita bicara tentang trigger pada basis data. Kalau kemarin kan kita udah buat ini ya teman-teman, ya, merelasikan antara tabel-tabel yang kita buat di dalam database. Teman-teman juga udah coba masuk ke dalam tugas, harusnya udah terkonek ya. Cuma statusnya mungkin belum bisa update update di database langsung, belum bisa dikurang. Nah, untuk bisa ngurangin ke dalam database-nya, kita harus membuat sebuah trigger yang connect ke relasi database yang kita buat, supaya apa? Supaya eh, apa yang kita kurangin di tabel peminjaman itu akan mengurangi tabel yang sudah kita create ya. Ini kemarin kita udah buat add status aktif ya. Ini ada ini. Oke, status aktif dari masing-masing tabel gitu ya. Dari tabel buku kita masukin status aktif 0 atau 1. Kemudian tabel buku juga sama, tabel peminjaman. Anda jangan lupa masukin jumlah peminjaman karena kalau orang ke perpustakaan biasanya boleh jadi bisa minjem lebih dari satu buku, bisa 2, bisa 3 atau lebih gitu ya. Nah ini saya masukin 2 digit ya. Asumsinya adalah sebenarnya dia minjem paling nggak lebih dari 10 buku gitu ya. Tapi kita asumsikan 10 buku lah. Atau dengan 2 digit ini dia bisa minjem maksimal 99 buku. Tapi walaupun itu nggak make sense. Dia minjem dalam jumlah 99 buku. Tapi tergantung nanti regulasi dari perpustakaan ya. Ada beberapa perpustakaan maksimal meminjam buku per orang 2 buku misalkan. Berarti data type integer lengthnya satu aja gitu ya, karena cukup satu digit, jadi dia bisa minjem dari 1 sampai 9. Oke, ini tabel peminjaman, kemudian ini tabel pengembalian. Transaksi juga udah ada create ya. Kita, oh ya jangan lupa ya teman-teman, aktifin Excel-nya, dinyalain, kemudian skill dinyalain. Kita langsung lihat tabel ini. Kalau kita buka alter aja ya, saya nggak pakai ini librarian. Terus saya buat di member perpustakaan ya. Kemudian tabel peminjaman ya. Kemudian tabel pengembalian. Jadi ada tabel buku, status aktifnya ada tambahkan, kemudian tabel librarian, tabel member, ya. Kemudian tabel peminjaman. Ini di sini ada ID peminjam sampai ke jumlah pinjaman. Kemudian ada tabel pengembalian. Jadi animasi jangan lupa jumlah pengembalian biar match. Nanti dia begitu dia balikin jadi bisa sesuai gitu ya. Oke, oke. Nah, kita udah selesai. Kemudian kita kemarin udah setting foreign key di tabel peminjaman ya. Kemarin menunya kan ya ini Anda bisa pakai menu ini ya, new scheme ya. Tapi untuk yang sudah mengaktifkan enterprise atau ultimate. Kalau saya nggak mengaktifkan, jadi saya full pakai query aja. Jadi nggak pakai short, short, short menu ya. Teman-teman kalau yang mau simpel sih pakai short menu. Kemudian query builder juga sama nih, di close. Tapi nanti pertemuan selanjutnya di pertemuan ke-14 kita akan ngomong query builder. Cuma kalau saya nggak pakai enterprise dan ultimate, jadinya nggak bisa. Jadi full nanti saya akan demokan full query aja.
Tapi kalau teman-teman yang pakai eh, apa, Enterprise dan Ultimate sudah diaktifkan, nanti query builder-nya bisa bisa digunakan gitu ya. Lebih gampang, nanti tinggal drag and drop aja. Tapi kalau buat query rada capek, cuma eh, buat Anda yang belajar lebih lebih kena gitu. Oke, terus ini setting foreign key-nya udah ya di tabel peminjaman. Jadi tiap ID yang kita masukin di apa di tabel peminjaman ya, ada tabel peminjaman. Nah ini kan ada ID buku, ID member, ID librarian. Nah ini harus refer kemana ID buku. ID buku ini dia refer ke tabel buku ya ini. Kemudian ID member dia refer kemana nih? Ke tabel ke table member. Kemudian ID librarian dia refernya kemana? Ke tabel librarian. Jadi foreign key-nya di set. Oke, tabel pengambilannya juga sama ya. Setiap ID yang kita set itu harus refer ke tabel yang udah kita buat sebelumnya ya. Jadi biar biar nggak bingung apa pusing ya. Kemudian constraint name-nya dibedain teman-teman ya, jangan lupa dibedain. Karena kalau constraint name-nya sama ini nanti begitu dia execute query-nya dia akan bingung, biasanya akan muncul error gitu. Jadi kalau jadi seperti ini gitu ya. Nah ini isinya cuma 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nanti kita akan bahas di di temuan ke-14 gimana caranya ngeluarin jadi seperti ini tabel pengembalian. Tapi kalau di sini kita eh, nge-create trigger supaya apa? Supaya itu bisa di Oke, nah ini sebelum masuk ke query-nya, saya akan bahas dulu teori-teori trigger. Nah ini trigger ya, definisi. Biasanya digunakan pada SQL, standar SQL di tahun 1999 ya. Ini definisi-definisinya ya. Jadi pernyataan SQL atau satu set pernyataan SQL yang disimpan dalam database harus diaktifkan atau dijalankan ketika suatu event terjadi. Jadi begitu ada suatu query dijalankan, maka trigger ini akan otomatis gitu ya. Begitu dia mencapai suatu titik yang kita tentukan, maka dia akan auto execute. Trigger ini auto execute. Memang database yang diasosiasikan dengan sebuah tabel dan akan terpicu ya. Dan uh, auto aktif ya, ketika ada event terjadi pada tabel tersebut. Proses modifikasinya biasanya berupa DML, ya. Ada insert, update, delete, atau DDL, ya. Create, drop, atau alter. Kemudian ada operasi database. Nah ini beda trigger sama stored procedure. Ya. Kalau trigger itu biasanya diaktifkan secara implisit, unreal, tapi kalau stored procedure itu harus dipanggil dulu, baru aktif. Kalau trigger itu dia auto dia biasanya. Kelebihannya ini ada alternatif, kemudian bisa menangkap kesalahan, kemudian nggak harus nunggu jalankan gitu ya sampai di query tertentu dia akan otomatis running. Kemudian berguna buat audit perubahan data di dalam tabel database. Kelemahannya ini gitu ya, hanya bisa menyediakan validasi tambahan gitu ya. Beberapa validasi sederhana bisa dilakukan di level aplikasi. Contohnya saat kita validasi inputan di klien menggunakan JavaScript atau di server menggunakan PHP atau ASP.NET. Kemudian trigger di eksekusi nggak terlihat dari klien aplikasi yang terhubung dengan database. Jadi susah nih untuk cari tahu yang terjadi di level. Kalau ada error, jadi kita runutnya lebih lebih lama gitu ya. Kemudian dia jalan tiap update database yang dibuat table sehingga menambah beban kerja di database. Jadi beban kerja lebih besar. Kemudian karena beban kerja yang lebih besar, jadi sistemnya jadi lebih lemot. Gitu. Manfaatnya ini bisa generate nilai kolom turun
jadi kolom value, kemudian dia bisa mencegah transaksi yang nggak valid, kemudian mencegah otorisasi keamanan yang kompleks, menyediakan aturan bisnis, menyediakan settlement event secara transparan, kemudian menyediakan audit. Jadi manfaatnya, formatnya biasanya kayak gini. Ya trigger, nama triggernya, kemudian eksekusinya kapan nih? Before, after. Kalau before ya sebelum, kalau after ya sesudah. Kemudian apa yang dilakukan execute ini? Apakah insert atau update atau delete. Jadi kalau ada suatu query sebelum itu, maka akan terjadi apa? Penyisipan, update atau delete di dalam database-nya. Database name kan. Kalau kita misalkan di perpustakaan, ada table apa yang berubah, table member atau table buku, gitu ya. Atau table apa? For each atau begin. Ini trigger body-nya biasanya query-nya di sini. Kemudian di akhirnya ya. Nah ini udah kita lakukan kemarin ya. Aktif yang tadi sudah saya bahas ya, tabel buku, tabel peminjaman, kemudian pengembalian, add stok buku. Oh ya, ada kalian nambahin ya stok buku. Ini perlu ya buat mengetahui apa buku tersisa ya. Jadi kalau misalkan diambil 5, stoknya 10 berarti sisa 5. Kemudian ada setting for entry, kemarin juga Anda sudah lakukan itu di tabel pengembalian dan tabel peminjaman. Kemudian ini kita masuk ke SQL ya. Ya, kalau kita masuk ke SQL ya, bentar. Ya, isinya kayak gini ya, teman-teman. Begitu kita klik di sini, ya akan muncul jumlah peminjamannya ya. Kayak gini. Kalau Anda masukin di sini, peminjam apa gitu ya. Peminjamannya apa, kemudian table librariannya apa, kemudian oh error di sini, table pengembalian. Kayak ini ya, judul bukunya gitu ya. Kemudian ID member, refer ke tabel member yang udah kita buat ya, di awal. Kemudiannya ID librariannya, itu juga ke ID librarian yang kita buat. Jumlah peminjamannya kita isi manual, status aktifnya. Oke, nanti di sini Anda klik kanan, masukin apa? Create trigger. Kalau Anda klik sini, ya, ada create trigger. Create trigger, kemudian Anda namain trigger apa? Trigger new peminjaman. Ya, create. Nah, ini muncul kayak gini deh. Delimiter, ya. Ini bodinya, nanti kita tinggal set aja. Mau before, after, insert, update, atau delete. Dalam mana? Dalam database peminjaman. Oke. Nah, ini kayak gitu. Ya, ada kalian 3, Anda kasih nama, ini trigger apa. Karena boleh jadi nanti triggernya banyak. Kalau Anda nggak kasih nama dengan clear, nanti bisa ketukar. Begitu ada error, bingung, ada pusing ya. Ya, ini udah clear ya. Nah, nanti oke. Kemudian
modify query-nya. Jadi tadi tampilannya seperti ini, delimiternya ini nggak usah dihapus. Jadi nanti trigger-nya ini disesuaikan di database yang mana. Nah, ada mau kasih trigger, kemudian before after, kemudian di dalam database yang mana, di dalam table yang mana gitu ya. Oke, ini ada triggernya ya. Create trigger root local host ya, trigger tabel peminjaman after insert on. Jadi tabel peminjaman for each begin. Jadi kalau misalkan dia ada update tabel buku di dalam database perpustakaan ya, di tabel peminjaman, maka yang terjadi harus apa nih? Setelah itu apa? After tersebut di update nih stok bukunya. Gimana cara update stok bukunya? Stok buku update itu dengan stok buku dikurangin jumlah peminjaman. Jadi begitu kita masukin jumlah peminjaman, maka dia akan mengurangi stok buku yang ada. Dia akan mengurangi stok buku yang ada. Jadi stok bukunya adalah ID buku. Nah, di dalam ini kan ada stok buku nih ya, teman-teman. Saya kelas ini deh. Nah, ini ya, biar lebih jelas. Jadi begitu ada update di dalam tabel buku ya, di dalam database perpustakaan, stok bukunya dimasukkan, stok buku ini, begitu ada dia masukkan nilainya di tabel peminjaman, maka stok buku yang ada dikurangi jumlah peminjaman, di mana ID buku sama dengan new ID buku, di mana ID bukunya ini sama dengan new ID gitu ya. Jadi kalau buka query-nya peminjaman, kita open table kayak gini ya. Oh ya, saya buka lagi. Alter. Nah, ini ya teman-teman ya, udah kebuka di sini. Jadi judul bukunya di sini kita samain aja jumlahnya 500 biar kelihatan. Kita ya, stoknya 500 semuanya. Nah, ini itu kita masukin nanti triggernya ini akan jalan. Karena ID bukunya ada orang minjem gitu ya. ID bukunya berapa nih? Ada orang minjem item to print ya, select ya. Kemudian ID membernya berapa? Kan kalau orang minjem di perpustakaan dia punya ID member perpustakaan ya. Kalau dia nggak punya
ID member, maka dia nggak bisa minjem Agus pinjam, kemudian petugasnya siapa? Petugasnya katakanlah di Muhammad Jibril, jumlah peminjamannya berapa? Misalkan jumlah dia minjem buku 5 untuk buku tersebut, kemudian status aktifnya satu. Oke, ya, jadi kita tinggal tekan tab aja. Oke, tab. Harusnya di sini ya kurang. Oh, itu kita buka. Nah ini ya, teman ya, double kurang. Saya sibukin, kemudian pengarangnya siapa, gitu ya. Terbitnya siapa, tahun terbitnya tahun berapa, gitu ya. Jumlah halamannya berapa. Kemudian stok bukunya tadinya 500 jadi 14. Kemudian kita masukin lagi tabel peminjamannya, gitu ya. Katakanlah kita minjem lagi, ada yang minjem lagi, maka kita di script ya. Kemudian ID membernya Yesus ini. Di librariannya jaga siapa nih? Mau juga. Kemudian jumlah pinjamannya berapa? 10 orang dia. Status aktifnya 1. Oke, di sini Anda tinggal klik tab. Oke, ya, klik tab, dan tinggal buka YouTube. Nah ya, kurang 10. Kayak gitu jadi tugasnya trigger gitu ya. Sebelum ada trigger, begitu kita ngurangin di table ini, begitu kita ngurangin di table ini, sebelum ada trigger, hasilnya nggak keluar. Table bukunya nggak apa, nggak berubah. Gitu ya. Stok bukunya masih tetap. Begitu kita masukin trigger ini, stok bukunya terupdate. Ya. Jadi begitu begitu ada peminjaman, gitu ya, begitu ada update di table buku database perpustakaan, di mana stok bukunya ini begitu ada update table buku, gitu, maka dia akan otomatis ngecek stok buku. Stok bukunya apa? Ada jumlah new peminjaman atau enggak? Kalau ada jumlah new peminjaman, makanya dia akan mengurangi. Tapi kalau dia nggak ada apa, nggak ada peminjaman, maka tetap aja. Bahkan saya coba ini basis data di Agus ya. ID librariannya Muhammad Jibril juga. Jumlah peminjaman udah 0. Nah, 0 ya. 1. Kita type aja. Sudah type. Ini kita buka nih table bukunya. Kalau nggak kurang, itu kita refresh. Nggak kurang. Karena apa? Karena new jumlah peminjamannya di sini 0. Jadi dia nggak ngurangin stok bukunya. Tapi kalau kita masukin variabel 1 sampai apapun, maka dia akan otomatis ngurangin. Kalau lihat ada bisa minjam tapi juga pinjamannya. Oke, itu yang saya sampaikan di pertemuan ke 13. Jadi week ke-14 itu akan saya tentukan minggu ini. Uh, gimana caranya dia nampilin ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.